Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ardina Puspadiagarini akan mengajak pemirsa pada acara Dunia Perekonomian dan Kewirausahaan. Kali ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber dari salah satu pemilik produk yaitu obat herbal. Yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumbernya. Baik Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, saya Slamet Haryanto. Ya. Bisa dipanggil Bapak Slamet nggih? Betul. Ini Masnya? Oh nggih. Dengan Bapak Slamet dan Mas Alvin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang obat herbal. Kira-kira obat herbal kali ini dengan produk yang bagaimana sih? Obat herbal yang banyak khasiat atau bagaimana? Yuk kita tanya-tanya dengan narasumbernya. Bapak, di sini sudah ada obat herbal nggih? Iya. Di sini tuh memang produksi sendiri atau bagaimana? Iya, kita kemitraan juga. Kemitraan dari Jadi PT Indobio. Oh, nggih, Iya. nggih. Untuk obat herbalnya memiliki khasiat apa aja? Di sini juga kayak beda ya. Di sini ada Bi-Immune, terus ada Bidiap, terus ada apa Pak? Gastro. Oh, gastro. Iya. Ini memang memiliki khasiat sendiri-sendiri atau bagaimana? Betul. Ya. Ya. Untuk yang ini Pak, ini tuh khasiatnya bagaimana? Jadi untuk imun ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Ya. Jadi kita di situasi new normal ya. Jadi apalagi mulai bulan Februari ini diprediksi sampai mungkin bulan Agustus ya. Situasi di wilayah kita, Malang Raya dan sekitarnya kita akan merasa lebih dingin ya. Jadi untuk mencegah flu ya kan, meriang atau sakit pilek sebenarnya kita harus menjaga kesehatan, meningkatkan daya tubuh di samping olahraga, makanan-makanan yang halal thayyib ya. Kita juga bisa mengkonsumsi produk yang sudah kita formulasikan karena kita berpusat di Malang Raya, posisinya yaitu di daerah Ndau Kabupaten Malang. Dan insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan kita di kota Malang dan sekitarnya kita bisa lebih maksimal lagi. Karena apa? Daya tahan tubuh ini penting supaya kita nanti bisa sukses untuk ibadah, bekerja maupun yang belajar. Gitu ya. Itu yang produk yang imun. Bi-Immune ya. Iya. Bi-Immune ini bisa dikonsumsi semua umur atau ada batasan? Ya, untuk usia 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas. Ya. Ini untuk pemirsa yang ingin mengonsumsi obat herbal yang aman. Di sini ada Bi-Immune yang memiliki manfaat atau khasiat membantu memelihara daya tahan tubuh. Seperti Bapak Slamet bilang kalau prediksi Februari hingga Agustus. Iya. Agustus ya. Cuaca sangat dingin. Semakin buruk dan kita harus untuk menstabilkan daya tahan tubuh kita agar tetap lebih baik. Terus di sini ada apa lagi, Pak? Ada Bidiap. Oh iya, di sini ada Bidiap. Nih, kemasannya seperti ini, warna merah dan tulisannya ada Bidiap. Nah, dia berarti buat apa, Pak? Untuk diabetes. Diabetes. Khasiatnya untuk membantu meringankan gejala kencing manis. Iya. Terus ini tuh memang khusus diabetes saja iya. Atau ada yang lain? Jadi memang Bidiap ini kita formulasikan khusus untuk gejala atau penderita diabetes. Karena biasanya fungsi pankreas sudah tidak normal seperti kita. Nah itu di samping tentunya mulai menjaga ya pola makan. Jadi nggak boleh kalau kita itu misalkan di atas jam 6 atau malam hari makan banyak gitu kan, terus tidur gitu kan. Nah maka di sini kalau nanti sudah mulai ada gejala maka harus segera apa? Dinormalkan. Nah jadi untuk yang sudah kuratif penanganan diabetes maka bisa medis dan non medis. Nah kalau medis biasanya kan ada insulin, ada dari dokter ya. Kalau dari herbal kita dari PT Indobio kesiapkan Bidiap ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat bisa ibadah. Gitu. Itu yang diabetes juga bentuk kapsul juga begitu. Ya ini tadi mulai dari Bi-Immune sampai
Bidiap ini manfaatnya udah terlihat banyak sekali bukan? Apalagi ini masih ada satu lagi, apa ini bigastro ya Pak ya? Ya, gastro. Masanya warna hijau. Untuk kandungan yang punya bigastro ini ada apa? Ya, gastro ini komponen utamanya ada 3 ya. Jadi gastro ini memang biasanya secara khusus ya, itu untuk obat lambung. Nah, mah dan seterusnya. Jadi ada ya, kalau ada gejala lambung atau mah, kita kan gastro ini bisa diminum untuk 3 kali, 1 kapsul atau 2 kapsul, ya kan? Kemudian bahan-bahannya ini sangat aman yang sudah kenal. Ada sambiloto, ada pegagan, jatitina. Kalau buat sendiri ya bisa, tetapi kalau ingin praktis bisa menghubungi Pakak Malang TV ya. Nah, nanti kita bisa bermitra yang mungkin bisa menciptakan pekerjaan ya, mau agen, distributor. Tapi kalau khusus pengobatan nanti bisa minta nomor saya. Ya. Jadi nanti ada nomornya, betul. Bapak. Jadi ada nomor khusus untuk penanganan pasien, konsultasi sama pengobatannya. Tapi kalau untuk kemitraan nanti ada nomor sendiri khusus untuk produk. Jadi ingin beli produknya, ingin jualan ya kan. Jadi karena apa? Di era sekarang adalah sudah era nano influencer bahasanya begitu. Jadi kita harus manfaatkan seperti Pakak TV ini luar biasa, ngadain talk show untuk dunia apa ini UMKM ya, UMKM. Ekonomi. Bagus. Dan ini insya Allah mudah-mudahan ke depan semua bisa kita produksi di Malang Raya sendiri. Produksi sehingga kita bisa menyerap tenaga kerja, kemudian juga semakin menyehatkan baik untuk Malang Raya maupun khususnya rakyat Indonesia. Di samping kita bisa meningkatkan, menjaga kesehatan kita juga bisa memberdayakan usaha-usaha ya kan milik kita sendiri, dari produk dari kita ke kita lagi. Di samping ini bahan-bahan bakunya adalah dari kearifan lokal, semua ada sekitar kita. Tapi sekali lagi semua itu proses ya. Nomor 1 produk kita ini di samping halal thayyib dipilih dari bahan-bahan yang sudah teruji ya. Ini sudah warisan leluhur nenek moyang kita ya. Jadi sudah ada rempah-rempah di Nusantara ini lengkap. Kemudian ada formulatornya, yaitu orang apoteker ya, yang ahli untuk ngeracik komposisinya, dan yang terpenting legal ya. Jadi harus berizin ya. Jadi baik halal MUI-nya, BPOM-nya semuanya baru nanti bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Maka yang jualan menjadi nyaman dan insya Allah siapapun yang bermitra dengan produk kita insya Allah semakin berkah ya. Jadi oleh karena itu terima kasih pada Pakak Malang TV ya. Malang TV ini buka program yang sangat tepat. Jadi kalangan milenial bisa memanfaatkan sarananya, bisa untuk bermitra ya, untuk menjadi jaringan. Kalau ingin jadi agen atau kemitraan jualan, atau mungkin masyarakat yang ingin menjaga kesehatan nanti bisa menghubungi dari pihak Pakak Malang TV ini. Nanti kalau konsultasi penanganan sudah kuratif bisa nanti janjian dikasih nomor saya ya. Tapi kalau untuk jualan saja produknya nanti ada nomor khusus, tidak itu, dan hanya melayani WA Mbak gitu. Gitu Mas Alvin ya gitu. Nanti lanjutkan nanti ditampilkan di situ nomornya. Iya. Ini bermanfaat banget menurut saya ya. Mulai dari untuk apa ini penyakit lambung ya, mah, apalagi anak muda sekarang kan yang banyak apa sudah mulai sakit mah-mah gitu. Terus ini ada yang Bi-Immune buat mulai dari 10 tahun ke atas untuk kekebalan tubuh, terus ada yang untuk diabetes ya. Terus Pak, kira-kira yang paling wah dari produk ini, paling istimewa itu dari apanya, segi apa? Bahan atau mulai komposisi? Ya, kita sudah tahu ya secara lazim bahwa herbal ini sebenarnya sudah dari dulu sudah dikenal masyarakat ya. Jadi masyarakat sudah tahu jamu gendong ya kan, biasanya ngerebus rempah-rempah sendiri di rumah kan, sebenarnya masyarakat sudah tahu. Cuma sekarang itu di era saat ini apakah ya telaten ya Mas Alvin ya. Telaten enggak? Nyari bahan baku di dapur atau belanja ke pasar buat sendiri seperti nenek-nenek kita dulu kan gitu. Nah oleh karena itu ini tantangan dan peluang bagi kita anak muda ya kan, kita bisa memperolehkan seperti usaha semacam ini.
Nah, oleh karena itu kalau kita belum bisa berdiri sendiri, Mbak, ya kan? Maka di sini harus bermitra. Jadi ada ahli herbal itu harus ada sendiri, ahli, ya. Kemudian yang kedua, nomor satu adalah di sini kita meyakini bahwa produk-produk herbal ini kita pastikan kehalalannya. Jadi keunggulannya adalah halal dan thayyib, gitu kan? Sebenarnya kita di sini pada sore hari ini ya menyampaikan salam untuk Malang Raya khususnya dan Indonesia, bahwa kami ini dari komunitas Daulat Pangan Halal Thayyib Indonesia sebetulnya, yang nanti mudah-mudahan bisa ketemu di segmen lain ya, bicaranya banyak sekali bukan hanya herbal. Nah, ini ketika kita formasikan jadi herbal untuk ikut meningkatkan ketahanan pangan ya, kemudian khususnya untuk bidang kesehatan, maka kita siapkan produk herbal kita yang halal thayyib. Jadi kita produk itu harus dari bahan yang benar-benar dari produk yang halal. Enggak boleh untuk kesehatan kemudian bertentangan dengan syariat. Ya, nanti dosa kita sama Allah, gitu ya. Jadi produk kita harus kita pastikan produk kita ada halal. Thayyib berarti terbaik, gitu kan. Enggak boleh asal yang penting untung, enggak boleh. Insya Allah harga terjangkau, ya. Jadi keunggulannya ada produk kita dipastikan produk halal dan thayyib. Jadi tidak hanya mereknya halal, gitu loh. Jadi insya Allah diproduksi oleh orang-orang yang bertakwa, disajikan untuk rahmatan lil alamin. Siapapun ya kan boleh menikmati, tidak melihat agama, suku apapun boleh menikmati karya dari orang beriman halal thayyib. Gitu ya. Jadi keunggulannya apa? Produk kita halal thayyib. Insya Allah ke depan kita akan produksi semuanya dan tidak hanya masarkan di Malang Raya, gitu kan. Terima kasih. Buat pemirsa seperti yang Bapak Slamet sampaikan, selain bisa menyembuhkan, obat herbal ini juga sudah BPOM, sudah halal juga. Jadi buat pemirsa yang mau beli sudah gak perlu khawatir karena ini udah aman. Bahan-bahannya juga yang dipakai juga halal dan aman ya Pak ya. Terus kira-kira Bapak ini memiliki usaha seperti ini berawal dari mana sih Pak? Ada motivasi atau ada omongan-omongan buat bisa berusaha atau bisa masuk ke usaha seperti ini? Ya, jadi saya itu asli kelahiran di tepatnya itu RT 6 RW 1 ya, Desa Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Lengkap sekali ini. Ya, sejak 76 saya lahir di sana. Dan saya kegiatan sehari-hari mulai 86 itu di masjid di depan rumah saya. Jadi dulu kita masih ada ngaji model turutan ya dari Depak, masih pakai cempluk. Nah, saya tuh mulai umur 8 tahun, saya itu sakit emah ya. Mas Alvin. Nah, Mas Alvin ini kuliah di mana Mas? Unmer lah ini. Mas Alvin kuliah jadi di Unmer. Mas Alvin ini asisten saya dari PT Indobio. Kita berkantor di Ndau, Kabupaten Malang. Nah, jadi Mas Alvin dengan saya ini berkantor di Ndau, Kabupaten Malang. Saya kelahiran Sukun, Kota Malang, gitu Mbak. Lah, sejarahnya waktu umur 8 tahun saya itu sakit emah, Mbak. 8 tahun, kelas 2 SD. Sakit emah. Dulu tuh masih sistem cawo, ya. Bukan semester, enggak tahu sekarang itu sekolah. Sering, kemudian karena dulu saya suka ngopi ikut nenek di Mbak Darambut, sejak itu saya enggak ngopi, gitu kan. Nah, ternyata sakit lambung emah itu nggak boleh dianggap remeh kan, gitu kan ya. Nah dulu ya biasanya dibawa ke puskesmas sama emak saya almarhum ya, dan obat-obat yang ada. Ternyata ketika saya sudah ke Surabaya waktu itu mondok ya, Sanawiyah SMA di sana, sama sih ngalami. Jadi mulai SD SMP SMA itu saya sendiri sering sakit, masih terkait dengan lambung ya kan. Semua obat sudah kita coba termasuk puskesmas ya, medis itu. Nah dulu karena sering minum obat macam-macam sampai pendengaran berkurang, gitu kan ya. Makanya kalau keluarga kita nenek itu biasanya ya beli rempah-rempah di pasar, kemudian diproses kita lah yang gitu-gitu kita nggak telaten. Nah oleh karena itu hari ini saya kira semenjak pandemi itu banyak raksasa ekonomi ambruk, gitu ya. Nah kan gitu, cash flow besar, tabungan besar gitu lah. Tapi alhamdulillah dari rumah-rumah kita inspirasi kan gitu loh. Jadi ada yang saya sepertinya saya itu mewarisi dari mak saya itu obat untuk itu Mbak, untuk kolesterol misalkan, kemudian untuk lambung dasunya itu
dari dapur, ada kunyit, terus kemudian ada asam jawa, ada gula aren ya, dan sedikit garam. Saya lakukan itu, ternyata saya juga semakin sehat dan saya dapat duit karena banyak pesen, Pak. Nah, gitu kan, ikut acara-acara, tapi cair kan, botol gitu, tanpa pengawet. Nah, itu sejarahnya. Jadi kalau sekarang saya buat kayak gitu lagi kayaknya kewalahan ya. Nah, gimana bisa menyerap tenaga kerja, terus bisa dijual online kalau sabun. Makanya sekarang kita harus muncul formulasi ya kan, kemudian jadi ekstrak, jadi kapsul, ada ada izinnya semuanya sehingga bisa dipasarkan oleh seluruh teman-teman Malang Raya. Mas Alvin ini mudah-mudahan nanti kuliahnya selesai tetap bersama kita, dan nanti mungkin dia juga akan punya pabrik sendiri pada saatnya gitu Mas Alvin ya. Jadi sehari ini beliau kebetulan di tim produksi juga ya dari produk-produk kita, dan insya Allah produk yang ada ini hanya sampling aja ya. Saya hanya membawa gastro, imun sama karena ini sangat kita butuhkan ya, meningkatkan daya tahan tubuh ya. Itu kalau mau telaten ya nanti boleh sharing di waktu, hubungi saya, Pak aku gak gelem goreng soto kuwi Pak, aku sik kuliah gitu kan, tak gak ide di omah, boleh nanti bisa janjian di acara saya, ikuti insya Allah mudah-mudahan tiap Senin katanya ya, tiap Senin jam 4 sampai jam 5 bisa interaktif langsung, bisa datang ya kan, nanti janjian gak apa-apa. Tapi ini contoh produk yang sudah kita publish di luar, dan insya Allah ini di baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah digunakan, bahkan di luar Jawa. Cuman selama ini masih terbatas karena teman-teman ini sambil kuliah, jadi mereka jualan online. Nah mudah-mudahan dengan acara Pakat TV yang dari Malang, saya juga Arema asli ya, kantor kita juga di Mbak Dau, maka ke depan produk dari anak-anak Arema ini bisa meningkatkan kesehatan ya kan, kemudian memberdayakan ekonomi khususnya Malang Raya. Gitu sukses Pakat Malang TV. Berawal dari sakit mah pas kecil. Iya, kecil. Terus bisa menciptakan ini. Kalau misalnya Bapak balik itu loh, kembali ke masa kecil, Bapak harus minum ini deh. Bediap. Yap. Jadi dari Bapak Slamet ini kita banyak belajar ya. Kita itu semakin harus mulai berinovasi ya, apalagi di era sekarang itu. Mulai dari gimana sih produksinya, gimana cara pemasarannya, mulai dari harus bersertifikat halal, terus harus ber-BPOM, terus cara Bapak Slamet ini memperkerjakan mahasiswa-mahasiswa gitu loh, buat ikut memproduksi dari obat herbal ini. Iya, jadi gini Mbak, tadi kan memang jadi kita punya pesantren mahasiswa namanya Madinah ya. Jadi kita punya pesantren Madinah. Dulu berawal kita ngontrak di daerah Daus itu, ngontrak rumah. Pesantren mahasiswa ini menampung anak-anak muda seluruh Indonesia ya. Ada dari luar Jawa, ada di Jawa, dari desa. Mereka itu rata-rata lulus SLTA. Ada yang lulus SMP, ada yang di tengah jalan SLTA. Mereka pindahlah ke Malang di sini. Mereka ingin kuliah, kan gitu kan? Karena ini Malang ini kan kota pendidikan. Sementara kalau kuliah butuh duit ini kan gitu kan. Makanya pesantren mahasiswa ini mau nggak mau harus punya usaha. Jadi teman-teman ini nggak boleh patah semangat karena alasan ekonomi, keluar ke macam-macam, dia harus belajar supaya bisa kuliah di Malang. Ada yang di UIN, Brawijaya, Unmu ya, Unmer macam-macam. Teman-teman harus dapat duit gitu loh kan. Untuk dapat duit makanya mereka minat bakatnya disalurin di pondok ini, di pondok Madinah ini. Mereka yang cocoknya bakul gitu kan, nah nanti masih dipilih lagi, ini cocoknya kayaknya di produksi, ini cocoknya nanti ini di IT, ini pemasaran, ini manajemen. Nanti mereka itu akan nemu formatnya. Jadi kebetulan kita hanya putra tok di sana. Jadi anak-anak, kalau cari anak-anak muda, mereka kuliah di Kota Malang, mereka juga bekerja, bahkan mereka sekarang sudah ada yang duduki pos-pos manajer atau direktur utama, dan mereka sudah rumah tangga ya kan. Nah itu semua prosesnya dari bawah. Jadi mereka bisa sekolah ya kan, cari biaya sendiri ya kan, bahkan sebelum mereka itu berumah tangga mereka sudah punya punya keahlian, bahkan mereka di sini di Pondok Madinah ini satu orang harus punya satu pabrik begitu, satu produk lah minimal. Nah gitu. Jadi
Itu kalau bicara sedikit di luar produk. Tapi insya Allah produk-produk yang kita siapkan ini memang produk yang kita butuhkan sehari-hari. Maka di sini tadi saya sampaikan bahwa untuk awal kita memang harus menyiapkan SDM yang untuk ahli di dalam posisi herbal. Kemudian yang kedua tentang perizinan, kan gitu kan. Yang ketiga SDM yang ada yang kita miliki itu memang kita asramahkan. Jadi mereka mandiri di situ, kemudian mereka berkiprah sesuai dengan minat bakatnya. Maka nanti apakah mereka produksi, mereka di bagian digital marketing, apakah mereka nanti di manajemennya itu sesuai dengan perjalanan begitu. Bahkan anak-anak yang sudah lulus kadang-kadang sudah apa? Ya paling enggak mereka itu sampai S1 di Malang wisuda, kadang-kadang punya nasib harus kerja di luar negeri, tidak putus silaturahimnya. Nanti teman adik kelasnya yang naik untuk istilahnya apa? Menghandle ya, menjalankan roda bisnis tersebut. Karena biasanya kalau saya dulu mulai kecil di pesantren, kita pesantren terbiasa menghimpun dana dengan zakat, infak, sedekah. Kita coba di komunitas kita di Pondok Madinah, yaitu pesantren mahasiswa ini, kita itu bisnis dulu untuk membiayai diri kita dulu gitu. Supaya nanti kita bisa ke masyarakat sudah punya usaha. Kan gitu kan? Karena biasanya kan kalau sudah lulus kuliah cari kerjaan. Kita sini enggak, masih kuliah sudah kerja gitu. Sama semester berapa Mas Alvin? Iya, di mana Unmer ya? Jurusan apa? Nah, ini. Jadi teman-teman yang berkiprah di kita ini rata-rata dari SLTA atau sederajat, kemudian sambil apa? Sambil kuliah atau mereka kadang kerja dulu kemudian kuliah. Sehingga orang tuanya berharap apa? Tinggal di Malang ini menjadi anak muda yang barokah ya, milenial barokah. Ya, kuliahnya di Kota Malang, kelahirannya mana? Sidoarjo ya? Kelahirannya Nganjuk ya. Mamanya, papanya di Sidoarjo mungkin ya, Taman. Tinggal di Malang yang sejuk, terus punya usaha sendiri nanti ya. Saat ini dia masih tugas ini di apa? Komunitas kita ya. Dia ada tugas sendiri. Jadi memang ada bagian produksi, Mbak, ya. Ada bagian untuk di pemasaran atau distribusi. Dan kita juga buka kantor di Sidoarjo. Sidoarjo itu untuk produk yang lain. Tapi insya Allah untuk herbal ini nanti mudah-mudahan dari program ini kita maksimalkan di Kota Malang ya, insya Allah gitu. Dari Pak Selamat tadi cerita banyak sekali bahwa Bapak Semen ini kayak mengajarkan anak muda sekarang ini ya buat berwirausaha sejak muda. Ada pesan, ada ajaran sejak muda gitu tentang bagaimana berwirausaha, bagaimana belajar tentang berwirausaha yang baik mulai muda, bagaimana nanti waktu udah lepas dari apa Pak pondok ya nanti. Iya. Itu bisa punya usaha sendiri. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya kan kita ini adalah anak-anak hebat ya dari Malang Raya ini. Kita punya jiwa yang mandiri, kreatif, inovatif dan religius. Jadi kita ini mencoba mengeksplor potensi dalam diri kita. Karena apa? Kita nggak bisa menunggu ya, jaga pemerintah saja nggak bisa. Kita harus ambil bagian daripada situasi ya, tantangan. Jadi situasi kita itu seperti apa ke depan, ya kan? Misalkan Indonesia atau Malang Raya. Masyarakat itu situasinya misalkan harus sehat, kan gitu kan? Kalau kita harus sehat, lah kita ini sebagai apa? Kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita harus ambil bagian misalnya ya nyiapkan produk, kan begitu? Ya. Lah itu kalau kita menjadi seorang entrepreneur. Kedua, kalau kita orang yang peduli kepada kesehatan, kemudian kita ngerti tentang produk kesehatan, ya kita ambil bagian untuk menyiapkan produk, menyediakan layanan itu. Jadi kita buka layanan baik itu untuk layanan kesehatannya, menyiapkan prasyarat untuk bisnisnya, kan gitu kan. Maka dengan begitu kita akan punya kontribusi besar kepada wilayah kita di Malang Raya ini, sehingga nanti akan tumbuh ya kan ke depan itu anak-anak baru yang tidak harus apa ya, kuliah dulu kemudian antri pegawai negeri gitu kan ya. Nggak harus begitu ya, tapi mereka banyak pilihan ya. Jadi lulus sekolah dia mulai wirausaha sambil mondok sambil kuliah,
ya, mudah-mudahan menjadi generasi milenial yang berkah dan lahir dari kota Malang, karena kota Malang ini adalah kota pendidikan. Perguruan tingginya banyak, teman-teman tetap mau kuliah jurusan apa monggo, tapi kalau punya usaha sendiri kan enak, siapa tahu nanti ada yang jadi dokter kan gitu kan, siapa tahu nanti beliaunya jadi seorang manajer perusahaan. Lah selama dia di pondok dia sudah punya ilmu, di samping punya ilmu akademis, dia kuliah di kota Malang perguruan yang ada, mereka dari pondok punya ilmu kewirausahaan ya, di samping ada mental spiritual ya, ditegur kalau nggak salat malam ya Mas Alvin ya kan, karena tiap hari harus setor ngajinya, hafalannya, cek hadis. Jadi pengajian ada yang offline dan online, karena santri kita tidak hanya di Malang Raya ya, ada yang di beberapa kota itu kita pakai Zoom ya kan, mengontrol kegiatan, karena mereka sudah menempati pos-pos pekerjaan dan berumah tangga. Kadang kalau ikut babon nih ya, ikut babon yang dimana itu Ngawi ya, suaminya harus sana, nah itu ngajinya online, tapi dia megang produk dari kita. Oleh karena itu dengan program talkshow di ini kewirausahaan ya, UMKM dari Pakak TV ini, saya kira momentum. Saya terima kasih diberikan kesempatan kerjasama ini supaya bisa menginspirasi ya, bahwa kita tidak boleh menyalahkan keadaan, menuntut siapapun, tapi masalahnya kita mau nggak kita memulai dari dalam diri kita dan melihat potensi sekitar kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau ikro, mau tadabbur melihat, ternyata kita kayak nggak ada waktu, sibuk sekali kita, tinggal pegang menit. Kita fokus misalkan gastro saja, ini tentang lambung. Ini ternyata orang kena lambung itu belum tentu karena mungkin patah hati Mbak dengan calonnya, wis mangi pacaran mulai SMA mungkin, terus kuliah selesai, kemudian calonnya dengan orang lain itu lambungnya langsung akut salahkan kopi kan gitu kan. Nah ternyata enggak, saya pernah ngalami kelas 28, ini kan belum puber kan, berarti belum tentu masalah pemikiran kayak semacam itu. Nah terus kemudian imun tadi ini juga penting, daya tahan tubuh. Kalau kita biasanya yang kita pakai kalau orang kayak tipes ya kan kalau kita di rumah itu kan kunyit diparut kasih madu yang asli kan gitu kan. Nah itu kalau dulu udah biasa kita kan gitu. Nah saat ini kita karena sudah ada formula, kita bisa menggunakan produk-produk herbal yang sudah berizin, yang bisa jadi untuk kuratif penyembuhan maupun mencegah gitu kan. Oleh karena itu kita siapkan produk yang tentang lambung, terus untuk imun ya kan, bahkan untuk yang sudah ada gejala diabetes gitu kan. Jadi biasanya ikhtiar itu kan bisa periksa ke dokter, nanti ada keluar labnya itu, terus nanti ikuti resep yang jalan itu, insya Allah Allah berikan kesembuhan, yakin ya dengan izin Allah itu. Jadi yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk herbal ini adalah ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan ya kan, dan untuk mencegah supaya kita bisa tetap sehat dan ibadah ya. Apalagi insya Allah 2 minggu depan ya insya Allah menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu bersama Pakak TV dengan kami dari PT Indobio kita siap sinergi nih ya kan, membuat kita warga Malang Raya lebih sehat ya kan, untuk khusyuk sukses di Ramadan tahun ini. Amin. Moga ada yang tanyakan dari pemirsa juga boleh ya kan, insya Allah nanti bisa moga saya kembalikan Mbak. Saya di sini lebih banyak belajar dari Pak Slamet, kayak apa sih salahnya kita buat belajar tentang perekonomian, tentang kewirausahaan sejak muda terutama ya. Kita itu nggak salah buat belajar dimanapun, belajar apapun itu nggak ada salahnya. Terus tips nih dari Bapak buat mungkin ada pemirsa di rumah yang baru memulai usaha atau masih ragu-ragu buat memulai usaha, biar sukses seperti Bapak, produknya bisa menyebar mulai dari kota Malang sampai luar kota, mungkin bisa sampai luar Jawa ya Pak ya. Mungkin ada tips buat pemirsa di rumah. Ya. Yang pertama, kita itu nomor 1 harus dimulai dengan niat ya, karena Allah ya, niat ibadah. Kedua, semua dengan ilmu, jadi harus ada gurunya ya, kalau ngawur nggak boleh, jadi semua ada ilmu dan gurunya gitu kan, sehingga nanti karena ini menyangkut keselamatan orang banyak, makanya di sini harus ada izinnya karena negara
mengatur semua itu. Ya, saya kira itu. Kemudian yang terpenting harus segera dimulai, tidak hanya diskusi ya, kan gitu. Harus segera dimulai. Sehingga kalau dimulai itu tahu, masya Allah ternyata aku jodoh. Sudah berobat kemana-mana, kali ini habis banyak ya kan. Ternyata baru ketemu konsultasi, turun minum obatnya sudah lambung saya sudah tenang. Ada kan pengalaman di lawan begitu. Jadi ada seorang ibu guru matematika ya di SMP Negeri Malang sini. Kebetulan waktu kita buka stand di kantor pos dekat Hotel Pelangi itu. Nah, beliaunya kayaknya sudah karena guru matematika ya, mungkin lebih banyak ngajar dan mikir. Suatu ketika beliaunya itu sakit, sudah periksa ke semua dokter bahkan spesialis, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Suatu ketika ketemu kita, kenal situ, terus kemudian dia nanyakan, saya ini dek gitu kan. Kebetulan waktu itu saya masih SMA, Mas Alvin. Sekarang saya usia 47 Mas Alvin. Nah, sama sekarang usia berapa Mas Alvin? Berapa? 20. Mbak E? Pulau Tasik 14. 14 ya? Ya. Saya SMA kira-kira berapa? Mungkin 17 ya? Ya, jadi saya di bawahnya Mas Alvin, di atasnya Mbak E. Saya SMA, saya pakai seragam. Saya itu masih di SMA Surabaya. Tapi saya pameran di kantor pos Malang, Bayangno, Menurawiri itu kan. Nah, di situ waktu itu masih belum kapsul, belum, masih godok ya. Masih jamu godok. Jadi jamu yang masih ada daun salamnya, ya kan? Ada temulawak gitu, kelihatan masih mikan begitu. Jadi di setan kantor pos yang sekarang udah direnov itu, di situ mudah-mudahan beliaunya hari ini masih sehat dan melihat acara ini. Beliau itu curhat, dek, aku ini sakit kepala, ini nggak sembuh-sembuh, udah ini gitu. Bisa ya dek ya? Ya, ibu harus yakin sembuh, saya bilang gitu. Sama masih sekolah ya, masih sekolah di sini. Jadi saya jam kerjanya ikut kantor pos buka saya buka, kantor tutup saya tutup gitu kan. Nah di situ kemudian setelah kenalan dia sampaikan, ya sudah waktu itu kebetulan saya masih nggak gemuk gini Mas Alvin, masih kurus, masih suka puasa Daud waktu itu Mas. Kan ada Senin Kemis, ada Daud. Di saat puasa itu ternyata bener ya, doa orang puasa itu mustajab. Orang yang tadi itu sakit, dia hanya curhat kemudian karena saya lagi puasa waktu itu, kemudian Allah ngasih petunjuk di dalam hati saya masih SMA itu, ibu ingin sembuh ya? Iya gitu kan. Kalau ibu mau sembuh, mau sharing tak kasih gitu kan. Bayar nih Mas? Enggak, ada tulisannya kan gratis gitu di papan nama itu. Jadi saya enggak, lek jamunya ya jual. Waktu itu masih 7.500 ya. Saya mau beli obatnya ini, ya nanti aja Bu gitu kan. Oh ya, jadi ibu itu duduk, kemudian ibu muslim, baik. Jadi waktu itu saya ingat satu ayat Mas Alvin, ala bidzikrillahi tatmainul qulub ya. Ingatlah ketika kamu zikir hatimu akan tentram ya. Apalagi mek sak menurut Mas Alvin. Nah karena saya lagi puasa Daud, saya sambil jualan tuh ya zikir aja Mas, yang ringan-ringan ya. Kadang astagfirullahaladzim, ya Allah mohon ampun. Kadang bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang wirid yang lain, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Untuk saya sendiri gitu kan. Nah ketika ibu tadi itu curhat tadi, dengarin saya cerita ngalur alam tadi, ibu tadi itu langsung cerita, Mas, saya itu nggak bisa tidur tiap hari, ya kan? Saya hanya lihat Samanto ini sekarang sembuh. Nah tak kira ibu guyon, enggak gitu kan. Saya cerita tadi loh, ya kan? Berzikirlah hatimu akan tenteram gitu. Nah karena mungkin saya waktu itu masih sekolah, masih di pondok ya, sehingga kemudian kalimat itu dengan ngalir ya, petunjuk dari Allah untuk ibu tadi itu belum tak apa-apain, turun beli produk Mas. Akhirnya mulai tuku obat 7.500. Suaminya diajak situ, waktu itu suaminya dinas di polisi di daerah Klojen. Jadi malah kayak keluarga, baru sering mampir ke situ. Walaupun nggak beli produknya, dia nengok senang karena apa? Sejak itu ya kan Allah ngasih kesembuhan. Dia akhirnya beli obat itu. Kan ada itu obat untuk sakit kepala, untuk lambung kan gitu. Jadi masih rebus. Contohnya itu pengalamannya. Jadi ternyata kalau kita mau telaten jualan jamu rebus itu pakai mana? Gendok. Nah, enggak gitu ya. Di gendok itu kan ada takarannya.
dikasih air 6 gelas. Saya masih ingat itu Mas. Direbus tinggal 3 gelas kemudian diminum. Kemudian dikasih air lagi sampai 3 hari baru dibuang. Nah, ternyata ibu tadi itu disembuhkan oleh Allah belum minum obat. Jadi ingat ya, walaupun ini kami jualan herbal ya kan, ingat yang menyembuhkan kita bukan herbal tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib ikhtiar. Allah sudah memberikan ilmu ini. Dikasih kalau sakit disuruh berobat kan gitu. Nah, obatnya ada sekitar kita. Yang ngerti adalah yang sekolah atau yang mau terjun gitu kan. Sehingga ketika lahir formula semacam ini, jangan lupa kita berdoa kepada Allah, memohon kesembuhan kepada Allah yang Maha Penyembuh, gitu ya. Jadi saya kira itu catatan ya kan, bahwa untuk bisnis itu intinya harus satu punya keyakinan ya. Yang kedua punya ilmu dan punya gurunya ya kan. Cek gak sembarangan asal. Kemudian yang penting harus segera dimulai. Nah, saya itu jadi waktu itu belum bisnis, masih masih sekolah, masih mondok, tapi sudah mau jualan jamu godok. Nah, gitu kan. Baru inget saya dulu di Pelangi, pindah-pindah kadang di mana itu yang sekarang tetap masih ada, dulu di Plaza Dieng. Nah, deketi Unmer itu Mas Alvin. Nah, sebelum Unmer itu kan ada Plaza. Mallnya belum sebanyak sekarang ya kan gitu. Nah gitu. Jadi saya kira sekali lagi catatan bagi teman-teman ya, anak muda nggak perlu gengsi lagi ya kan. Kalau ibu bapak kita punya warisan leluhur ya kan, aku iso selama ini obat diabetes sing ono gak manjur ya kan. Iki aku oleh dari leluhur saya. Nah itu kan bermanfaat untuk orang Malang Raya, Indonesia bahkan dunia, menyelamatkan. Ini sudah eranya buahnya orang diabetes. Kenapa diabetes itu bisa juga karena pola makan ya Mas Alvin ya. Pola makan kita itu yang sudah nggak terkontrol gitu kan. Pola makannya harus dikembalikan normal lagi. Kemudian juga pola pikir. Sebenarnya kan ketika hati kita baik, pikiran kita positif, insya Allah makanan apapun insya Allah stabil kepada kita. Tetapi ketika kita hati bermasalah, pikiran tidak positif gitu kan, kadang-kadang ya makan kambing pun kambingnya jadi kambing hitam dia gara-gara makan kambing seterus kemudian mati kan gitu kan. Kembali lagi bahwa semua yang ada di sekitar kita ini kita harus bisa bijak memilih sehingga kita seimbang ya kan antara manfaat kita makan untuk sehat kan begitu kan. Maka di samping kita ikhtiar minum obat herbal, periksa ke dokter ya kan, menjaga olahraga yang teratur, kita juga harus menjaga spiritual ibadah kita. Jadi dengan doa, dengan zikir, dengan ibadah. Jadi ada manajemen kolbunya, ada bedah mindsetnya, gitu kan? Pola makan, ya kan, pola hidup, sehingga kita menjadi lebih sehat dan terjaga kesehatan. Jadi nggak terlalu banyak berobat, mengeluarkan biaya untuk kesehatan. Tapi kalau sudah sakit ya harus berobat. Supaya supaya kebentuk rasa syukur kita kepada Allah kan gitu. Jadi sekali lagi untuk bisnis kita harus dengan keyakinan, dengan ilmu dan punya gurunya. Yang terakhir segera memulai sehingga kita bisa tahu kekurangan kita di mana dan kita akan sempurnakan dalam perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Itu tips dari Bapak Slamet untuk bagaimana sih ada niat untuk mulai usaha, terutama buat anak muda yang ingin memulai usahanya, atau ini ada motivasi dari Bapak Slamet, yaitu kita bisa ada niat, ada kemauan, dan pengalaman-pengalaman yang pemirsa miliki juga penting, karena ingat pengalaman juga guru terbaik, dan juga telaten juga dibutuhkan. Dan ketiga, jangan lupa segera dimulai, dicoba, tidak ada salahnya buat kita mencoba. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, mungkin Bapak Slamet, pemirsa dapat mengetahui produk ini dapat dibeli di mana, bisa dijelaskan dan bisa melalui nomor WA atau menghubungi siapa? Oke, ya, para pemirsa Malang di Pakar Malang TV,
Di kesempatan sore ini, terima kasih. Saya ingin umumkan kepada sekalian, saudara sekalian, barangkali ada keluhan atau membutuhkan produk ini, bisa dicatat ya. Ini layanan WA saja untuk terkait obat herbal yang kita sediakan, yaitu nomor 081 215 266 567, bisa dilihat di layar ya. Saya ulangi, 081 215 266 567. Jadi nomor ini layanan WA untuk kemitraan yang membutuhkan produk, yang mau jadi agen, mau jadi distributor, atau bisa menghubungi dari pihak Pakak Malang TV ya. Nanti insya Allah mereka yang aktif ikutin acara rutin ini hari Senin jam 4 sampai jam 5, nanti insya Allah ada yang spesial ya, reward dari perusahaan, nanti dari kami PT Indobio dengan Pakak TV. Jadi bisa menghubungi Pakak TV untuk produk-produk kita. Insya Allah produk kita sangat banyak, cuma nggak tak bahas semuanya, karena menurut saya yang hari ini kita butuhkan adalah menyambut Ramadan, kita harus menjaga daya tubuh ya Mas Alvin ya. Imun. Nah, ini ya, kita untuk menjaga yang kuliah, yang bekerja, yang belajar, yang mengajar ya. Jadi apapun profesinya kita minta kepada Allah, ya Allah sehatkan aku supaya bisa ibadah Ramadan. Kita siapkan imun ya. Bersama Pakak TV setiap Senin jam 4 sampai 5, nanti bisa interaktif. Mereka bisa datang langsung di acara ini secara online, offline, atau mungkin ngikutin menghubungi Pakak TV, silakan. Nanti baru janjian sama saya untuk konsultasi sama pengobatannya kan gratis, cuma produknya nanti kemitraan sudah ada aplikasinya, tim yang nangani. Begitu, jadi ketika membutuhkan produk bisa menghubungi Pakak TV ya kan, dan nomor yang tadi tercantum. Dan Mas Alvin, insya Allah kita bersama pemirsa Malang TV, Pakak TV, pemirsa Malang Raya, insya Allah setiap hari Senin jam 4 sampai 5. Mudah-mudahan nanti di selanjutnya sebelum Ramadan kita akan lebih siapkan interaktif mereka yang yang aktif di acara ini, mungkin nanti ada spesial dari kami gitu kan. Monggo. Terima kasih. Ya, buat pemirsa yang mau membeli produk obat herbal dari Bapak Slamet, ada Bi-Immune yang untuk menjaga daya tahan tubuh, dan ada Bidiap untuk pengobatan diabetes, dan ada Gastro untuk untuk lambung. Jangan lupa ini aman untuk dikonsumsi dan sudah bersertifikat halal dan juga sudah ber-BPOM. Baik pemirsa, karena kita sudah ada di penghujung acara, saya Ardina Puspadiagarini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakak TV Malang, pancen apik ka ate komen.